Halo, kembali lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git kembali. Kali ini bahasan kita tentang judi online. Judi online di Indonesia itu menduduki peringkat pertama yang terbanyak di dunia, yang mencapai jumlah pemainnya adalah 3,2 juta. Dan total pemain itu kebanyakan adalah peringkat ekonominya itu menengah ke bawah, dengan transaksi 79% itu di bawah 100.000 rupiah per gamenya. Putaran transaksi hasil putaran ekonomi atau peredaran uang yang berputar pada judi online ini di tahun 2023 itu mencapai angka 327 triliun, yang dimana negara dirugikan sebanyak 200 triliun, yang sebetulnya ini dapat menutupi defisit APBN 2023 yang jumlahnya 175 triliun. Nah, pemerintah Indonesia saat ini juga sudah membentuk Satgas Judi Online ya, di mana yang tugasnya adalah menekan atau mengurangi dampak judi online dan mengurangi dampak kerugian pada negara. Termasuk yang saya lihat langsung spanduk di sekitar perempatan rumah saya, yang mungkin kita bisa cek dulu videonya yang barusan saja saya buat aja videonya. Di Jalan Melati Wetan, perapatan Baciro, ada peringatan dari Satbinmas Polresta Yogyakarta. Intinya adalah jangan tergiur mendapatkan banyak uang dari permainan judi online. Posisinya di perapatan Baciro ya teman-teman. Tuh, perapatan Baciro ya, dekat Brimob. Oke. Dalam video tersebut atau dilihatkan spanduknya itu, polisi mengingatkan supaya jangan tergiur atau mengikuti judi online. Intinya itu ya. Cuman kalau kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, polisi itu adalah satu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman dalam ketertiban umum atau dapat menangkap orang yang melanggar hukum. Tugas utama polisi ini sebetulnya adalah pertama menangkap, terus melakukan penyelidikan, mencari barang bukti dan keterangan yang akan membantu terhadap penyelidikan. Dengan adanya penyuluhan dari kepolisian di perempatan tadi, sebetulnya saya sendiri agak kecewa. Kecewanya dalam hal ini adalah pertama, seakan-akan dengan memberi penyuluhan itu semuanya sudah beres, padahal itu bukan tugas utamanya polisi itu loh. Tugasnya utama adalah menangkap barang-barang yang ilegal, termasuk perjudian online ini. Artinya judian ini kan jelas-jelas nyata di iklan lewat sosial media. Di sosial media, di Facebook itu kan diiklanin gitu loh. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Atau polisi sendiri sudah nyerah, nggak sanggup melawan ya. Kalau kita lihat ingat dari kasusnya Sambo ya, polisi vs polisi jadinya gitu kan. Yang dibalik layar adalah polisi sendiri. Atau polisi di sini hanya sebagai pelengkap administratif negara gitu. Karena miris sekali ya yang terjadi ini, ratusan triliun gitu loh yang terjadi, dan korbannya pasti kalangan menengah ke bawah. Kalau cuma hanya diingatkan, tidak dibasmi di atasnya ya percuma, sangat percuma. Dan saya sayangkan banget gitu tugas-tugas polisi ini
sama sekali nggak jalan gitu loh. Makanya saya bilang polisi, lembaga kepolisian di Indonesia itu sebetulnya hanya pelengkap administrasi negara atau memang benar-benar bekerja. Kalau benar-benar bekerja, ya jelas yang tadi pengingatan terhadap terhadap judi online yang di perempatan tadi itu harusnya nggak ada, karena yang di atas sudah dibasmi semua. Ya tentunya harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait seperti Kominfo gitu. Mereka kan punya wewenang itu, Kominfo dan polisi. Harusnya kalau memang mereka bekerja, benar-benar bekerja untuk rakyat, yang namanya judi online nggak ada. Atau judi online dilegalkan sekalian. Kenapa saya bilang judi online dilegalkan? Ya karena kerugiannya buat negara banyak. Yang kerugiannya itu sebetulnya kalau dikelola oleh negara bisa menutupi defisit APBN yang di 2023 yang 175 triliun tadi akan tertutupi oleh 200 triliun gitu. Baik, saya tidak mau berlama-lama juga, kita ambil kesimpulan aja gitu loh. Jadi polisi ini mau dikemanakan gitu loh, atau memang kita nggak ngerti lagi yang mana putih dan hitam gitu. Jadi memang sengaja dibuat abu-abu gitu. Kalau memang dilarang, dilegalkan. Kalau menurut saya sih itu asumsi saya ya. Ilegalkan sekalian, jangan sampai ada gitu. Kalau mau dilegalkan silakan, dan itu pun uang masuk ke negara untuk membantu putaran uang di APBN ya toh. Jangan ini dibuat abu-abu gitu loh. Yang terjadi sekarang kan abu-abu. Atau memang disengaja oleh mereka itu dibuat abu-abu untuk mencari kekayaan pribadi. Nah, itu teman-teman bisa pikir sendiri lah di situ. Mau tidak mau kita akan lihat nih, setelah pergantian presiden ini benar-benar mau dijalankan nggak itu, atau masih sama dengan yang kemarin gitu kan. Jadi ya lembaga polisi ini hanya sebagai pelengkap administrasi negara aja gitu, tidak menjalankan tugas-tugas mereka yang sebenarnya. Karena ya itu kelihatan sekali maksudnya judi online, iklan di sosial media dan tidak ngumpet-ngumpet itu kan kelihatan sekali, dan ketahuan lah siapa pemainnya gitu. Kalau nggak mereka siapa lagi juga. Berhubung kesimpulan dari kita tadi, polisi lebih banyak jadi lembaga administrasi negara saja. Jadi saya minta pendapat teman-teman nih. Yang pertama, dilegalkan, atau kedua tetap ilegal tapi polisinya benar-benar bekerja. Jangan cuman mengasih himbauan aja. Gitu. Dan cukup sekian dari saya untuk tema kali ini, judi online. Terima kasih.